Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Yogi Priyono. Oke, di video kali ini saya akan bereksperimen ya, yaitu saya akan menginstal beberapa aplikasi root yang mungkin zaman dulu itu populer ya untuk kita gunakan meroot langsung handphone Android. Nah, kira-kira apa aplikasinya dan kira-kira berhasil nggak ya di handphone Android saya ini? Simak terus videonya. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke video utamanya, jangan lupa dulu untuk mensubscribe dan like video ini, kemudian komen dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan info menarik lainnya mengenai Android dan tutorial. Oke, kita lanjut ke video intinya. Oke, seperti yang saya bilang di awal, jadi saya akan bereksperimen, yaitu mencoba kembali atau mencoba beberapa aplikasi root yang mungkin populer ya di zaman dulu dengan tipe Android versi 5 ke bawah kemungkinan ya, saya agak lupa juga. Nah, ini udah ada beberapa aplikasi yang sudah saya siapkan, yaitu yang pertama ada Root Genius, ada Kingroot, terus iRoot dan Framaroot. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung aja coba dari Root Genius. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama kita akan coba aplikasi Root Genius. Kita langsung buka aja ya, kebetulan udah aku install keempat aplikasinya. Saya buka yang Root Genius. Oke, ketika dibuka ternyata dia muncul tulisan harmful app detected gitu ya, atau mungkin ya intinya aplikasinya ini dianggap berbahaya gitu ya. Nah, kita langsung aja buka Open Anyway. Apakah bisa dibuka? Oke, aplikasinya berhasil terbuka. Dan di sini ada keterangan bahasa Mandarin ya. Saya juga kurang tahu apakah artinya tersebut. Nah, di sini ada tanda pentung ya atau tanda seru, dan di sini ada tulisan Mandarin, kemudian ada tulisan root. Nah, kita langsung aja coba tekan tulisan root ini. Apakah nanti berhasil untuk melakukan root? Oh ya, sebelumnya saya tutup dulu. Di sini untuk Android saya belum root ya, belum saya root atau tidak dalam keadaan root. Jadi di sini saya mencoba aplikasi ini belum atau tidak dalam keadaan root. Nah, kita tunggu sampai proses yang kita berikan tadi atau tombol tadi yang udah kita pencet, apakah akan muncul berhasil atau tidak gitu ya untuk rootnya. Oke, masih 1%. Jadi prosesnya entah jalan atau enggak, ini saya juga kurang tahu ya. Kita tunggu aja. Cukup lama ya. Oke, setelah menunggu cukup lama, setelah tadi di 1% ya, tiba-tiba langsung 100 dan muncul tulisan seperti ini atau keterangan seperti ini, yaitu root, kemudian ada tulisan warna hijau root, dan yang bawah ini saya nggak tahu ya, atau mungkin bisa back atau close. Dan di sini keterangannya ada gambar PC dan ada handphone, tapi yang di highlight yang gambar PC warna hijau atau monitor ya. Kemungkinan ini kita disuruh mungkin menancapkan kabel USB kemudian dihubungkan ke komputer ya. Saya juga kurang paham untuk Root Genius ini dulunya cara rootnya seperti apa juga saya belum tahu. Nah, tapi di sini keterangannya sih kemungkinan memang butuh komputer ya untuk meroot menggunakan Root Genius ini. Dan saya coba klik lagi yang root. Oke, ternyata muncul kayak panduan gitu ya. Jadi kemungkinan memang harus menggunakan komputer untuk Root Genius ini. Intinya untuk aplikasi Root Genius ini ya tidak bisa langsung berhasil kita lakukan root ya. Kita langsung aja coba ke aplikasi yang kedua. Oke, yang aplikasi yang kedua ini adalah aplikasi yang lumayan populer dan tidak terlalu lama ya, atau maksudnya intinya belum lama lah
tidak supportnya itu, yaitu aplikasi Kingroot. Oke, kita langsung aja buka aplikasi Kingroot-nya. Oke, langsung mental ya aplikasi Kingroot-nya. Di sini padahal sudah saya install dan ini ada muncul Kingroot. Oke, ternyata bisa dibuka dan tampilannya seperti ini ya untuk aplikasi Kingroot. Jujur saya belum pernah meroot menggunakan aplikasi sejenis seperti ini ya, yang langsung digunakan di Android. Jadi saya juga bingung gitu ya untuk cara penggunaannya. Oke, oh ternyata di sini ya, di bagian garis 3 ini ada try root. Kalau yang di depan ini kayak cuman optimisasi gitu ya, dan sistem security. Nah di sini saya coba langsung try root aja. Kita coba try root. Kita tunggu ya, prosesnya sama ya tadi, dari mulai 1%. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi dia kayak mungkin mendeteksi sistem gitu ya, saya juga kurang paham. Kita tunggu aja. Oke, setelah saya tunggu beberapa menit ya, tetap stuck di 0,1% atau di 1%. Dan saya yakin sih kayaknya ini tidak work ya di Kingroot, karena setahu saya untuk Kingroot itu minimal Android 5 ke bawah gitu ya. Sedangkan di sini saya memakai Android 11 di Redmi Note 4 Mido dengan customrom.os. Dan ya di sini cuman stuck dan muter-muter aja. Kita langsung aja coba aplikasi yang lain ya, yaitu aplikasi iRoot. Oke, di sini ada aplikasi iRoot, kita langsung buka aja. Oke, seperti di aplikasi Root Genius, di sini iRoot memberikan peringatan ya, atau aplikasinya ini dicegah harmful app detected. Tapi kita open anyway aja. Aduh, oh no, saya install lagi ya, tadi nggak sengaja kepencet. Oke, sudah saya install lagi ya tadi aplikasi iRoot-nya. Mohon maaf tadi nggak sengaja kepencet uninstall. Oke, kita buka aplikasi iRoot-nya. Oke, di sini minta akses ya. Ya kita setujuin aja, nggak apa-apa lah. Lagian juga aplikasi atau handphone secondary ya. Oke, ini dia tampilan dari aplikasi iRoot di awal ya. Kita agree. Oke, ini dia aplikasi iRoot-nya. Di sini ada feature, saya kurang tahu ya. Ini bahasanya Mandarin semua. Ada video, ada news. Tapi kita fokus ke yang root-nya ini. Kita buka yang ini. Oke, ada bahasa Mandarin bla 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 gitu ya. Kita coba get root access. Apakah berhasil kita gunakan aplikasi iRoot ini di Android 11 customrom.os Redmi Note 4. Oke, kita tunggu. Prosesnya lama semua ya pastinya. Oke, kita tunggu aja. Oke, setelah menunggu beberapa saat, di sini ada keterangan tampilan seperti ini ya, yaitu root failed, find more interesting tool for your device. Oke, jadi intinya menggunakan iRoot ini juga tentunya masih gagal ya. Ini saya kurang tahu juga untuk iRoot itu bisa digunakan di device atau di Android berapa, saya juga belum tahu ya. Intinya ini di handphone model lama lah ya. Oke, kita langsung aja skip ke aplikasi terakhir, yaitu Framaroot. Ini salah satu aplikasi favorit ya dulu untuk root, terutama di zamannya handphone Samsung Galaxy Young kalau nggak salah ya. Ya di sekitaran handphone itulah, pokoknya di Android Jelly Bean kalau nggak salah. Oke, kita langsung aja coba buka aplikasi Framaroot. Oke, ini dia tampilan dari aplikasi Framaroot. Di sini ada keterangan check vulnerabilities. Saya nggak tahu ya ini artinya apa. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Dan di sini ada keterangan install SuperSU ya di sana. Jadi intinya untuk rootnya ini menggunakan SuperSU. Oke, kita coba. Oke. Oh, ternyata malah nge-close ya. Kita coba buka lagi Framaroot-nya. Coba kita tap install SuperSU-nya. Oke, di sini nggak close. Coba kita klik yang install SuperSU. Oh, ternyata di sini ada install SuperSU, ada unroot, execute script, SD card custom gitu ya. Coba kita klik yang install SuperSU-nya.
Oke, nggak ada perubahan ya. Jadi oke, setelah saya klik, oh ternyata masuk ke apa ini, Google Play Store ya. Bagian tadi yang di atas tab here. Oke, ternyata nggak ada perintah untuk kita lakukan root di sini di Framaroot. Jadi ya tidak bisa kita coba gitu ya. Intinya di Framaroot ini tidak berhasil atau tidak bisa kita lakukan percobaan root gitu ya, karena tidak ada tombol root di sini, dan intinya di Framaroot tidak berhasil. Oke, itu dia eksperimen saya menggunakan aplikasi root untuk root handphone Android saya, yaitu Android Redmi Note 4. Di sini saya menggunakan Redmi Note 4 dengan custom ROM.OS versi 5.1.1 di Android 11 gitu ya. Dan ternyata tidak berhasil semua. Ya sebenarnya saya sih tidak kaget ya, karena saya yakin untuk aplikasi root ini sudah tidak bisa kita gunakan, karena sistem Android sekarang kan berbeda ya dengan sistem Android yang dulu. Dan yang saya ingat itu King Root ya. King Root itu di Android 5 ke bawah gitu ya, di Android 5 atau Android Lollipop gitu ya, dan seterusnya gitu. Dan tentunya tidak akan berhasil di Android model sekarang gitu ya, atau di sistem Android model sekarang, karena sekarang hanya bisa support menggunakan Magis, atau bukan Magis ya, maksudnya langsung menggunakan komputer gitu ya. Tentunya biasanya sih menggunakan root Magis yang paling aman. Buat kalian yang sedang cari cara root menggunakan Magis, saya juga sudah menyediakan ya di channel saya. Itu udah cukup banyak juga cara membuat root menggunakan Magis, baik melalui TWRP ataupun tanpa TWRP gitu ya. Dan ada juga root secara virtual, yaitu kalian bisa melakukan root tanpa meroot langsung handphone Android kalian. Jadi yang di root itu adalah virtual mesin atau ini ya, emulator Android di HP Android kalian. Intinya bisa kalian tonton di channel YouTube saya. Kalian bisa cek aja. Oke, mungkin cukup sekian untuk video eksperimen kali ini. Semoga bermanfaat. Intinya di sini kita cuman mau sharing aja gitu ya. Buat kalian yang punya pertanyaan, punya request atau koreksi, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Kemudian subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian, sampai jumpa. Sampai ketemu di video berikutnya.